pembagian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepemilikan. Dalam suatu negara, tujuan biaya masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri di pasaran luar negeri yang mungkin lebih murah. Manfaat dari biaya masuk yaitu pertama, dalam adanya biaya masuk impor dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, dengan menerapkan tarif yang lebih tinggi pada barang impor, produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar domestik sehingga memberikan keuntungan bagi pasar dalam negeri. Kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar agar konsumen tidak hanya membeli barang impor saja, tetapi juga membeli barang produksi dalam negeri. Mengapa perdagangan internasional perlu dilakukan? Karena suatu negara terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan barang dengan memproduksi sendiri barang tersebut. Jenis-jenis kebijakan tarif yaitu salah satunya 1. Tarif nominal, 2. Tarif proteksi efektif, 3. Tarif berdasarkan harga atau burden rate, 4. Tarif bunga efektif, 5. Tarif dasar, 6. Tarif pajak, dan yang ketujuh tarif pajak marginal atau marginalate rate. Makasih, Bos. Yang ketiga, ada kebijakan kuota impor. Kebijakan kuota impor merupakan salah satu proteksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi barang yang masuk ke dalam suatu negara dalam waktu yang tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dalam persaingan dengan produk impor yang memiliki harga lebih murah dan kualitas yang lebih tinggi. Kemudian ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, untuk melindungi produk dalam negeri, yang artinya bagaimana kebijakan ini bisa melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor yang memiliki harga lebih murah dan kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, yang artinya di mana diterapkan kebijakan kuota impor ini dapat meningkatkan pendapatan negara dengan cara biaya masuk atau yang sering kita sebut pajak impor. Yang ketiga ada mengatur persediaan barang. Artinya bila mana dengan kebijakan kuota impor ini dapat mengatur persediaan barang yang ada dalam suatu negeri sehingga mencegah adanya kelebihan ataupun kekurangan pasokan barang. Yang keempat ada melindungi konsumen, yang artinya dengan kebijakan kuota impor ini dapat membantu untuk melindungi konsumen dari barang impor yang berbahaya dan berkualitas tinggi. Kebijakan kuota impor memiliki beberapa dampak. Ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama adalah meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, melindungi industri dalam negeri. Dan yang keempat, meningkatkan produksi dalam negeri. Selain memiliki dampak positif, kebijakan kuota impor juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, mengurangi volume perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan harga barang bagi konsumen. Dan yang ketiga, menguras devisa asing. Contoh dari kebijakan kuota impor ada di mana kuota impor beras. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan kuota impor beras dikarenakan untuk menstabilkan harga beras agar tidak naik sehingga masyarakat tidak mengeluh atas harga beras yang terlalu tinggi. Yang keempat ada subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk memajukan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama, menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap akses terhadap layanan publik. Yang kedua, melancarkan aktivitas konsumsi masyarakat. Kebijakan subsidi memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, lancaran perputaran uang di masyarakat. Dampak negatifnya, terganggunya keseimbangan persaingan di pasar. Subsidi memiliki beberapa contoh. Yang pertama, sembako. Yang kedua, uang tunai. Yang ketiga, beasiswa. Yang kelima adalah dumping.
Dumping merupakan penjualan harga yang murah ke negara lain dan penjualan harga yang rendah di dalam negeri. Tujuan dumping ada beberapa, namun yang utama adalah untuk mematikan pasar. Dengan produk yang dijual sangat murah, pada akhirnya negara pengekspor dapat menguasai pasar negara tujuan. Nah, ada 3 jenis dumping. Yang pertama adalah persistent dumping. Persistent dumping adalah dumping yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua adalah sporadic dumping. Sporadic dumping adalah dumping yang dilakukan dalam jangka waktu yang pendek dengan tujuan untuk menghabiskan produk dari suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah predator dumping. Predator dumping ini dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan pasar pesaing. Dumping memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dumping yang pertama adalah berkontribusi dalam pemenuhan produk negara lain. Dan yang kedua adalah menuai banyak keuntungan. Dan yang ketiga adalah menghasilkan devisa bagi negara eksportir. Nah, untuk kerugiannya, yang pertama adalah mematikan saingan bisnis. Yang kedua adalah eksportir akan berpotensi bangkrut. Dan yang ketiga adalah stabilisasi harga barang yang tidak aman. Larangan impor adalah kebijakan perdagangan nasional yang melarang secara mutlak komoditas tertentu. Tujuan larangan impor yaitu untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi dan non-ekonomi suatu negara. Yang pertama yaitu perlindungan industri lokal, pengendalian kualitas dan keamanan produk. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan impor. Manfaat kegiatan impor yang pertama yaitu peningkatan negara, mengendalikan harga produk, dan menambah devisa negara. Dampak negatif kegiatan impor yaitu yang pertama, mematikan usaha kecil masyarakat, mengalami ketergantungan terhadap antar negara, masyarakat akan lebih bersifat konsumtif. Dampak positif impor yaitu yang pertama, kebutuhan rakyat dari sebuah negara akan terpenuhi, menambahnya pertemanan antar suatu negara menjadi lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan adanya kemajuan teknologi suatu negara. Contoh larangan impor yang pertama yaitu larangan impor rokok elektrik, yang kedua larangan impor limbah plastik, yang ketiga larangan impor ayam hidup. Saya akan menjelaskan tentang larangan ekspor. Larangan ekspor adalah peraturan yang diberlakukan suatu negara untuk membatasi atau menghentikan ekspor komoditas atau barang tertentu ke negara lain. Tujuan larangan ekspor: 1. Dapat memenuhi stok dalam negeri. 2. Dapat mengembangkan larangan lokal. 3. Dapat memastikan kedaulatan atas sumber daya alam suatu negara. Dampak negatif pada larangan ekspor: 1. Dapat menyebabkan hilangnya devisa. 2. Dapat merugikan petani kecil. 3. Dapat berdampak negatif pada perdagangan internasional. Contoh larangan ekspor: 1. Barang bekas atau pakaian bekas. 2. Pupuk subsidi. 3. Barang dari pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Kebijakan diskriminasi harga adalah tindakan di mana suatu negara menetapkan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Kebijakan ini dilakukan untuk memenangkan persaingan dan juga mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan kebijakan ini, pemerintah bisa mendapatkan keuntungan yang besar karena bisa menjual barang ekspor dengan harga yang lebih mahal. Namun tindakan ini disebut tidak adil. Contoh dari kebijakan ini adalah dengan jenis barang yang sama, harga jual di negara A berbeda dengan harga jual di negara B. Dengan begitu, harga jual di negara B bisa saja lebih murah daripada harga jual di negara A, seperti yang diterapkan di farmasi. Produsen obat akan menetapkan harga yang jauh lebih mahal kepada negara-negara yang kaya dibanding negara-negara yang miskin.